Kalau kita simpulkan, kalau kita lihat lagi dari ceritanya Mina, bahwa ketika kita membaca misalnya atau anak-anak membaca, ada manfaat langsung yang bisa dia rasakan atau ada sesuatu yang menurut dia itu lebih ada tujuannya atau mungkin, terasa manfaatnya ketika dia membaca. Saya hanya membayangkan ketika misalnya anak-anak diminta untuk membaca wajib nih misalnya, "Kamu baca ya?" Gitu. Nih, kamu dikasih waktu 30 menit semua membaca, lalu nanti kalian harus menuliskan atau memberikan rangkuman dari apa yang kalian baca. Ibu pernah, ketemu nggak kira-kira anak-anak benar-benar membuat rangkuman atau dia kan sekarang kan, lebih kreatif tuh, dia googling gitu ya, terus dia kopas hasil rangkuman gitu kan, atau resensi dari satu buku yang dia pakai, terus, di copy paste dikumpulkan ke ibu. Mungkin kalau saya dulu pernah agak bandel ya Bu, jadi kalau misalnya saya disuruh baca buku, lalu saya disuruh bikin rangkuman, saya nggak baca. Saya cukup menyalin satu kalimat dari paragraf pertama, 2 kalimat dari paragraf kedua, lalu saya kumpulkan, ada beberapa paragraf, lalu saya saya berikan ke guru saya gitu. Saya Kira-kira pernah itu, Bu. oh pernah? Sama berarti kita. Tapi kata pengantarnya saja yang saya baca. Aduh Ibu, ternyata kita termasuk yang kreatif ya Bu, membuat rangkuman. Kira-kira anak-anak melakukan hal itu juga nggak sih, Bu? Apakah memang mereka benar-benar membaca, Bu? Jalan pintas ya. Jalan pintas, betul. Nah, jadi beberapa guru yang saya sempat ketemu, banyak sekali ternyata guru-guru yang mendapati bahwa hasil rangkuman atau dari bacaan anak-anak itu mereka cukup kopas atau mencari di internet gitu. Lalu mereka kopas lalu diserahkan saja gitu. Jadi mereka tidak benar-benar membaca atau mungkin berinteraksi dengan bacaannya. Ketika orang memiliki minat untuk membaca, ada unsur kesenangan kan di sana bahwa saya menikmati loh membaca, ada sesuatu yang menyenangkan dari membaca ini gitu. Nah, ketika kita misalkan meminta anak untuk membaca, tapi ternyata dia tidak benar-benar membaca, kan pertanyaannya apakah memang membaca itu berdampak terhadap mereka? Kurang lebih seperti itu. Oke, kita sepakat bahwa dari diskusi kita, minat adalah langkah awal, namun adalah hal yang cukup sulit untuk dibangun di awal. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini definisi membaca. Nah, saya tidak akan membahas definisi atau membaca definisinya, ini Bapak Ibu bisa temukan di mana saja, bahkan di modul bahan ajar yang Bapak Ibu punya. Nah, cuma yang ingin saya garis bawahi adalah membaca adalah suatu proses. Proses. Jadi ketika, seseorang membaca atau memiliki proses yang baik, maka semakin berkembanglah pola pikirnya atau cara berpikirnya. Nah, sebagai proses, pembaca punya tahapan-tahapan, seperti itu. Semakin tinggi, maka dia akan menjadi pembaca yang semakin kritis, karena pola pikirnya juga berkembang seiring dengan tahapan bacanya. Jadi anak yang mungkin hanya baru membaca dengan melafalkan bacaan akan berbeda dengan para pembaca kritis yang mungkin sudah bisa menilai apakah bacaan saya ini, saya setuju dengan bacaan saya atau tidak ya, gitu. Seperti itu. Nah, terus membaca juga strategis. Strategis dalam arti ada loh strategi yang bisa dipakai. Contoh yang sering kita dengar lah, membaca cepat, membaca mungkin lebih intensif, dalam, seperti itu. Nah, baca juga adalah sesuatu yang sifatnya interaktif. Dalam arti, pernah nggak sih Bapak Ibu melihat ketika orang lagi baca terus dia ketawa sendiri gitu? Atau dia senyum-senyum sendiri, atau mungkin biasanya ibu-ibu gitu ya, yang kalau pas membaca novel yang menyentuh hati, terus dia tiba-tiba menangis atau mungkin meneteskan air mata. Nah, itu adalah suatu suatu bentuk interaksi dengan makna atau dengan teks yang kita baca. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau definisinya Bapak Ibu bisa temukan di mana aja. Nah, kurang lebih membaca secara umum itu ada membaca ekstensif dan intensif. Ini lagi-lagi akan saya skip. Yang definisi-definisi seperti ini Bapak Ibu bisa bisa apa namanya membacanya nanti. Oke, saya lanjut. Nah, ini minat, kebiasaan dan kemampuan. Kita semua sudah tahu bahwa membaca selalu dimulai dengan minat, lalu dia berubah menjadi sebuah sebuah kebiasaan dan juga dia menjadi sebuah kemampuan. Karena semakin tinggi, maka secara tidak langsung dia sedang mengembangkan kompetensinya dalam membaca.
keahlian atau skill-nya dalam membaca, juga mengembangkan kemampuan berpikirnya. Oke. Lalu saya lanjut. Nah, karena ini kaitannya dengan perpustakaan sekolah, Bapak Ibu semua berasal dari perpustakaan sekolah, mungkin saya mau mengajak sedikit jalan-jalan. Kita mau lihat sebenarnya definisi perpustakaan sekolah apa. Nah, yang saya ambil ini dari panduannya IFLA. Bapak Ibu pernah mendengar tentang IFLA? Ada yang sudah pernah mendengar tentang IFLA? Nah, Saya sempat belum, Bu. baca. Oh, oke. IFLA itu salah satu conference untuk para pustakawan di seluruh dunia. Jadi itu annual conference. Jadi beberapa konferensi yang diadakan setiap tahun. Nah, biasanya bergilir di beberapa negara-negara. Waktu 2018 saya alhamdulillah pernah ke sana dan mempresentasikan paper. Nah, sejak saat itu saya sering melihat ternyata IFLA punya banyak guidance loh gitu. Nah, salah satunya pedoman untuk perpustakaan sekolah. Nah, kalau saya melihat definisi perpustakaan sekolah ini Bapak Ibu nggak perlu baca semuanya, cukup yang saya highlight kuning aja, physical and digital learning space. Saya mau tanya, pada saat Bapak Ibu pandemi kemarin kita, banyak nggak perpustakaan di tempat Bapak Ibu yang tutup, perpustakaan sekolahnya? Tutup total. Wah, Bu. Tutup total, wajar Debu, Bu ya, Bu, kita isinya, Bu. semua takut. Debu ya, jadi serba salah ya Pak, kalau mau dibuka, nanti debunya malah tambah ini. Oke, berarti tutup total. Oke, saya asumsikan tutup total. Tapi ternyata menurut IFLA, perpustakaan sekolah itu tidak hanya perpustakaan secara fisik, tapi juga perpustakaan secara digital. Dalam arti dia punya jangkauan secara fisik, misalnya Bapak Ibu membuka perpustakaan, banyak anak-anak sekolah yang datang ke perpustakaan Bapak Ibu secara fisik, ya. Tapi juga bisa menjangkau di ranah digital. Nah, karena banyak yang tutup secara di dalam pandemi, sebenarnya perpustakaan itu bisa masuk ke ranah digital. Lalu muncul pertanyaan, tapi Bu, saya itu nggak punya aplikasinya, saya nggak punya digital library, gitu. Saya nggak punya aplikasinya, sistemnya seperti apa, saya nggak punya, gitu. Apakah kami bisa tetap melayani perpustakaan digital? Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kurang lebih kira-kira gimana? Apakah bisa perpustakaan digital atau mungkin di ranah digital tetap dilayani ketika Bapak Ibu tidak punya perpustakaan digital, hanya punya perpustakaan fisik? Dari e-book ya, Ibu ya. Ibu, oke. Ibu siapa Bu tadi Bu? Bu Biona ya? Iya, betul. Oke, dari e-book. Gimana Bu maksudnya e-book Bu? Bisa dijelaskan lagi Bu gimana? Salah satunya kemarin sempat saya punya buku kurikulum 13 yang dapat e-book dari perpustakaan sekolah lain. Itu ada siswa yang pinjam dan saya kasih itu dalam bentuk PDF-nya. Oh, oke. Dan buku guru juga, jadi untuk guru juga. Betul. Oke, jadi Ibu share PDF-nya. Ya, berarti artinya apa yang Ibu Biona sampaikan, perpustakaan di ranah digital tidak mesti harus sudah punya aplikasi perpustakaan digital ya, Bu. Tanpa aplikasi perpustakaan digital dengan media informasi dan teknologi saat ini, kita masih tetap bisa men-share atau membagikan informasi secara online. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kalau misalnya saya perpustakaan saya itu ternyata tidak banyak memiliki koleksi. Koleksinya itu lebih banyak ke buku paket, Bu. Karena seringnya saya dibeliin buku paket terus sama kepala sekolah, misalnya seperti itu. Jadi saya tidak punya lagi bahan-bahan yang lain. Nah, tadi Bu Biona sempat berbagi cerita di awal bahwa Bu Biona mendapatkan bantuan hibah buku dari para penerbit, gitu ya. Nah, itu syukur alhamdulillah. Lalu apa sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika buku-buku yang kita punya lebih banyak buku-buku paket dan koleksi kita tidak bervariasi. Nah, kita bisa memanfaatkan Bapak Ibu sumber-sumber bahan bacaan. Nah, salah satunya Bapak Ibu sudah pernah mencoba mengakses ini? Atau memperkenalkan ke siswa? Sudah pernah? Sudah, Bu. Sudah, Tapi oke. itu tuh nggak bisa masuk terus ke aplikasinya. Oh, Nggak gitu. tahu kenapa itu. Iya. Nah, Kak, mungkin Bu Anida kalau misalkan memang tidak bisa masuk ke aplikasinya, Ibu bisa menghubungi yang di kontak senternya Perpustakaan Nasional, ada layanan tuh, Bu.
Mungkin boleh ditanya ke sana, Bu, Iya, masalahnya di terima mana, dan minta mereka untuk membantu Ibu mengakses itu melalui gawai yang Ibu punya. Oke, selain di Pusnas, makasih. ya, Makasih, Bu. ada lagi i-Perpusdikbud ada yang sudah pernah mengakses? Oke, kurang lebih ada banyak i-Perpus. Bahkan sekarang pemerintah provinsi atau perpustakaan provinsi udah punya tuh misalnya i-Kaltim atau i-Jabar misalnya gitu. Sudah punya. Oke, jadi artinya Bapak Ibu tinggal melingkan saja gitu sumber-sumber informasi yang ada walaupun Bapak Ibu memiliki keterbatasan koleksi atau variasi koleksi di perpustakaan Bapak Ibu. Nah, sudah pernah mengakses ini, saya yakin sudah ya, e-resource-nya Perpusnas. Nah, lalu Bapak Ibu sudah pernah mengakses ini belum? Literasidigital.id apa sudah pernah mengakses? Belum, Bu. Baru dengar ini. Oh Saya. gitu. Oke, jadi di literasidigital.id ini dia memang memberikan akses yang maksudnya open access untuk secara gratis baik itu buku, video atau infografis. Nah, Bapak bisa kunjungi ini, Bapak Ibu bisa kunjungi ini dan bisa mendownload. Dan ini juga menarik karena apa? Bahan bacaan yang ada di sana juga cukup variatif. Misalnya gini, memang di literasidigital.id ini memang lebih menekankan bagaimana memberikan pendidikan literasi digital. Nah, tetapi kan kalau misalnya anak-anak, apalagi mungkin ABG sekarang, kalau misalnya disuruh baca buku textbook tuh kayaknya udah iritasi gitu. Kayaknya saya resisten, saya nggak mau baca deh, membosankan. Dan dia punya juga bagaimana memberikan pemahaman tentang literasi digital dalam bentuk komik. Nah, anak-anak itu kan senang sekali tuh kalau membacanya komik ya, atau mungkin yang bergambar gitu, yang tidak full text. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses di literasidigital.id dan itu free. Nah, ketika Bapak Ibu mendownload, kan dapat PDF-nya, itu bisa Bapak Ibu sebarkan sebenarnya. Kan sekarang udah banyak tuh grup-grup WhatsApp atau grup Telegram gitu ya. Baik di saya yakin Bapak Ibu guru mungkin sudah punya banyak grup dengan guru-guru atau mungkin dengan siswa, wali kelas dengan siswa gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan salah satu program di perpustakaan Bapak Ibu untuk membaca. Cukup download yang komik digital, literasi digital. Nah, sebarkan ke anak-anak gitu kan. Nah, setelah itu bisa mengumpulkan anak-anak, tidak perlu merangkum atau membuat tulisan, biasanya anak-anak tuh males kalau nulis, tapi kalau disuruh ngomong gitu ya, mungkin mereka mau, gitu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihatnya di sini ya. Nah, ada lagi, sudah pernah mengakses ini? Libgen.is sudah pernah mengakses? Belum, Bu, belum. Oke, LibGen itu Library Genesis gitu ya. Jadi dia semacam repositori juga sama seperti literasidigital.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat majalah, bisa melihat tulisan-tulisan paper gitu atau jurnal ilmiah, buku dan saya pernah beberapa kali nyari di sini karena anak saya sukanya komik Tintin gitu ya. Jadi saya cari tuh komik Tintin dan alhamdulillah dapat walaupun sebenarnya bahasanya bahasa Inggris tapi kan paling tidak dia bisa melihat gambar-gambarnya walaupun dia belum terlalu paham bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Bapak Ibu cukup boleh sembari coba-coba diklik libgen.is lalu cari tuh di sana. Berseluncur lah di sana kurang lebih seperti itu. Oke. Ada lagi yang seperti ini. Sudah pernah mengakses? Oke, archive.org. Jadi dia semacam digital library yang dia juga mengarsipkan situs-situs di dalam internet dan juga buku, komik, video, rekaman suara, gambar, film ada di sini. Nah, nanti bisa sembari berselancar di archive.org. Ini screenshot ini saya kasih ketika saya mendownload salah satu komik di sini. Gitu. Kebetulan komik ini kan biasanya dipakai mungkin untuk guru-guru SD bisa nih, karena dia teksnya sedikit tapi gambarnya lebih dominan. Nah, ini bisa untuk para pembaca di SD, murid-murid SD. Oke, kalau yang sini sudah pernah belum ya? Sudah kayaknya ya Bapak Ibu mengakses rumah belajar Kemendikbud?
Kalau guru Oh, sepertinya sudah itu. sudah. Oh, iya dong. Sudah. Oke, games-nya lumayan ya di sana. Oke, lalu yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini? Kerjasama perpustakaan? Belum. Di tempat saya belum, Bu. Belum ya? Itu Ibu Bio ya? Ibu Bio Ya, ya? Ya, belum. jadi gini Bu, salah satu yang bisa kita kerjakan ketika koleksi kita terbatas, atau program-program yang kita punya terbatas, atau kita juga terbatas secara fasilitas dan sarana misalnya. Bapak Ibu, kenapa bisa memanfaatkan kerjasama antar perpustakaan? Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan perpustakaan sekolah lain yang mungkin punya perpustakaan yang lebih baik, misalkan secara koleksi, layanan, dan yang lain-lain. Atau Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan perpustakaan provinsi. Contoh, tadi Bu Biona cerita di awal setelah mendapatkan hibah ternyata saya juga masih kekurangan nih variasi judul-judul yang lain, misalnya seperti itu. Nah, Bu Biona bisa menghubungi perpustakaan provinsi, menjalin kerjasama, surat menyurat gitu ya, lalu bekerja sama bahwa setiap misalnya 1 semester akan dikirimkan buku-buku baru, atau mungkin setiap 3 bulan atau 4 bulan akan dikirimkan buku-buku baru sesuai dengan permintaan siswa. Nah, ini sempat dilakukan oleh salah satu teman saya. Kebetulan dia kepala perpustakaan di salah satu sekolah yang letaknya tidak di kota tapi di kampung. Nah, dia cuma punya cita-cita bahwa saya ingin siswa di sekolah kami itu bisa membaca novel, bisa membaca cerpen, seperti itu. Banyak kan karya-karya sastra. Lalu dia melakukan kerjasama dengan perpustakaan umum. Nah, ini beberapa surat-surat yang saya minta screenshot gitu ya. Nah, ini yang memang diberikan ke perpustakaan umum. Nah, di sebelah kanan ini adalah daftar buku yang memang diminta oleh pihak sekolah berdasarkan request dari para siswa. Nah, ini yang diminta setiap 3 atau 4 bulan sekali ke perpustakaan umum. Sehingga koleksi mereka itu, walaupun di sekolah itu koleksinya buku paket, hanya buku paket, tidak ada buku-buku novel atau yang lain, hanya buku paket, tetapi dia bisa memberikan akses kepada siswa untuk mendapatkan bahan bacaan yang mereka butuhkan dengan cara bekerja sama. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ternyata ada banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan Bapak Ibu di sekolah. Tidak hanya misalnya meminta siswa untuk membuat rangkuman atau menceritakan kembali, tetapi biasanya anak-anak kan akan lebih tertarik ketika ada sesuatu yang unik atau mungkin sesuatu yang mungkin tidak terlalu berat untuk mereka, tapi mereka bisa melakukannya dengan fun. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar ini? Biblio Battle. Ada yang sudah pernah mendengar Biblio Battle atau sudah tahu? Halo? Belum, Bu. Ini kayak sembari ngerjain Kalau saya belum. Belum, Kalau saya belum, Bu. Saya juga belum, Bu. Oke. Jadi saya pernah ketemu salah satu teman, kebetulan dia adalah pustakawan di Japan Foundation. Nah, dia cerita bahwa dia punya kegiatan namanya Biblio Battle. Nah, ternyata ini diadopsi juga oleh beberapa pustakawan juga dari Kemensos, terus ada dari Kemenak juga gitu. Nah, Biblio Battle ini intinya peserta itu memberikan review terhadap buku, tapi dengan cara mempresentasikan. Jadi dia memilih buku yang memang dia sukai, dia baca, tetapi bukan menceritakan isi buku, tapi dia mereview isi buku tersebut. Nah, kira-kira beda nggak menceritakan isi buku dengan memberikan review atau memberikan penilaian terhadap buku? Apakah berbeda atau sama? Beda, Ibu. Oke, bedanya bagaimana, Bu? Kalau review itu dari sudut pandang kita terhadap buku tersebut, terus manfaat apa yang kita peroleh. Oke. Kalau yang apa tadi Bu yang satunya? Menceritakan isi buku. Menceritakan itu lebih ke isi buku, menceritakan kembali. Betul, menceritakan kembali isi buku. Dan biasanya orang agak boring ya, Bu. Karena, aduh males dengerin orang cerita lagi gitu. Ntar aku baca aja deh bukunya sendiri. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi ketika dia memberikan review,
apalagi reviewnya review singkat, mungkin dia hanya memberikan review dalam waktu hanya beberapa menit, misalnya kurang dari 5 menit misalnya. Artinya, seseorang baru bisa memberikan review ketika dia sudah membaca keseluruhan isi buku. Kira-kira seperti itu tidak, Bu? Iya, betul. Iya, Ya, sepakat. artinya dia baru bisa mereview ketika dia memahami isi dari buku tersebut. Nah, oke, kita mau lihat sama-sama sedikit saja, cuplikan aja ya, karena videonya agak panjang. Oke, sebentar. Agak lama. Nah, kurang lebih ini mekanismenya. Nah, ini adalah peserta yang memberikan review bukunya. Sebelumnya dan sesudahnya, Oke. di mana diceritakan dalam buku ini ada jutaan orang Brasil saat itu yang tidak dibolehkan ikut dalam pemilihan umum. Persoalannya adalah mereka tidak bisa membaca dan menulis. Pada saat yang bersamaan, ekonomi di Brasil itu lagi jatuh. Politiknya juga lagi sedang buruk-buruknya. Dan pada akhirnya itu yang membuat konteks sosial masyarakat di sana itu kurang baik. Akhirnya seorang tokoh yang bernama Paulo Freire ini, seperti orang Brasil sendiri, melihat realitas masyarakat Brasil ini. Maaf, sebentar. Kemudian, ini masih ada 1,5 menit pada Pak Ismail Yudi tadi yang ketiga. Nah, ini cara dia menjawab pertanyaannya. Bagaimana merdeka belajar, dan salah satu kata kunci merdeka belajar itu ada di dalam buku ini. Bagaimana memerdekakan setiap pembelajar itu. Dan sebenarnya kalau dari segi value, dari segi nilainya, saya melihat buku ini sangat benar-benar cocok. Mindsetnya bisa dipakai. Caranya seperti apa? Jadi kalau saya lihat sekarang itu adalah lebih memberdayakan warga pendidikan, bagaimana menggunakan potensi mereka itu berdampak seluas-luasnya. Nah, di buku ini, meskipun masih terbatas konteksnya saat itu yang buta aksara, belum bisa membaca menulis, nah dengan konteks masyarakat Indonesia yang sudah mungkin tidak lagi levelnya di situ, ini cocok. Yang bisa tetapi mindsetnya itu kan belian ini dulu, kawin dulu. Belian ya jelek lah, bukan kapuk. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk video battle. Jadi dia mempresentasikan hasil reviewnya terhadap bukunya, lalu dia memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak Ibu pernah melihat ini? Jadi ketika kita meminta siswa untuk membuat rangkuman atau review buku, seringkali kan yang sudah-sudah kita memang meminta mereka untuk membaca, lalu menceritakan kembali isi buku atau merangkum isi buku. Nah, kalau mungkin kita berubah sedikit, kita tidak meminta mereka untuk membuat rangkuman, tetapi kita meminta mereka mungkin melakukan hal sederhana saja. Coba dong kamu udah baca buku, penulisnya siapa sih? Kamu tahu nggak judulnya yang mana? Terus ada berapa halaman di buku itu? Terus apa yang kamu sukai dari buku itu? Terus kenapa kamu suka? Yang kamu tidak sukai apa? Terus kenapa? Nah, kira-kira anak-anak akan merespon lebih nyamankah seperti itu? Ataukah memang kita meminta mereka membuat rangkuman, itu yang lebih nyaman? Saya minta pendapat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kalau menurut saya, Silakan Bu. Dari pembicaraan yang tadi Ibu ini kan sampaikan, kayak lebih asik mereview buku deh. Walaupun secara jujur saya belum pernah melakukan ini. Oke.
Oke, Oke. karena kalau kita tarik lagi Bu Munawaroh dari kasusnya Mina tadi, kalau orang tuanya menjejali Mina dengan buku, dan ternyata orang tuanya sudah memberikan Mina banyak buku ya, sampai dia nggak punya ruang lagi tuh, raknya udah penuh sampai ditaruh di tangga gitu ya. Tetapi buku itu hanya menumpuk dan tidak pernah dibaca oleh Mina gitu. Nah, mungkin ketika kita langsung meminta mereka untuk membaca buku, yang ada mungkin karena belum kenal dengan bukunya, apalagi textbooknya udah tebel nih. Terus textbook jarang gambar, bukan komik gitu. Rasanya aduh males banget deh bacanya gitu kan. Udah deh shortcut aja jalan pintas, copy paste gitu kan. Atau mungkin cara-cara kreatif tadi ya Bu, kita kan Bu, kita bikin rangkuman dengan mengkopas satu kalimat, dua kalimat dan selanjutnya. Nah, tetapi kalau memang kita meminta mereka untuk mereview, minimal mereka cuma lihat buku, interaksi dulu dengan buku, buka-buka berapa halaman ya? Nih bukunya asik gak ya? Oh ternyata terlalu banyak teks. Aku nggak suka nih bukunya. Atau mungkin oh gambarnya lumayan nih, bukunya berwarna gitu. Terus bahasanya asik ya gitu. Atau mungkin bukunya tipis nih, ringan, asik nih kalau dibaca nggak apa dibawa nggak berat misalnya seperti itu. Atau mungkin nggak karena tipis asik nih bacanya cepet habis gitu kan, nggak perlu lama-lama bacanya. Nah, dia bisa bisa berinteraksi dulu dengan buku, bisa berinteraksi, bisa kenalan dulu dengan bukunya atau dengan bahan bacaannya. Mungkin ketika kita menanyakan hal-hal seperti ini, hal-hal sederhana. Sama seperti misalkan ketika kita menanyakan mungkin ketika anak pulang sekolah gitu, apalagi kalau anak laki itu. Kalau pulang sekolah kita tanya, gimana tadi nak belajarnya? Asik nggak? Bete kan kalau ditanya. Tapi kalau ditanya, tadi jajan apa di sekolah? Gitu. Mungkin dia jawabnya nggak pakai beban gitu, nggak pakai mikir gitu kan. Tapi kalau misalkan ditanya, tadi ulangan matematika bisa? Jawabnya, kamu kira-kira bisa dapat berapa? Jawabnya benar berapa? Gitu kan rasanya kayaknya mau jawab juga kayak beban gitu kan. Nah, tapi ketika misalkan kita menanyakan hal-hal seperti ini lebih kepada apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan tentang suatu buku atau suatu bahan bacaan, mungkin dia akan lebih terbuka. Saya suka buku ini karena bukunya sih kayaknya asik, banyak gambarnya. Terus dia nggak terlalu tebel, tipis bacaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus ada lagi yang model seperti ini, review bukunya. Dibikin seperti ini, gambar, kan review buku kan tidak mesti selalu dalam bentuk teks. Tapi bisa dengan cuma ditanya apa sih penulisnya, judulnya apa, misalnya gitu. Dilihatnya nih kapan dia dipublikasikan, tahun berapa. Nah, secara tidak apa yang menjadi pertanyaan di sini itu mengajak sih mau kenalan dulu dengan bukunya. Nah, di sini ditanyain penerbitnya apa sih gitu. Terus di sini apa namanya? Misalkan dia bukunya saya Maaf Ibu, putus-putus atau saya Putus-putus sendiri ya? suaranya, Bu. ah putus-putus Ya, lagi. putus-putus, Bu. Oh my god. Suaranya. Saya kira Koneksi sih sinyal Bu. saya. Kayaknya sih koneksi aja sih Bu kalau ini mah. Aduh. Suara sih Oke, jelas. sekarang sudah Cuma jelas belum? putus-putus. Aman Bu. Saya kira saya sendiri laptop saya. Nah ini hilang lagi nih Bu. Saya juga merasakan seperti itu, Pak. Hilang timbul. Oke, sekarang udah jelas belum, Bu? Ah, Sudah jelas suara saya, Bu? jelas. Oh, Aman Bu. Sekarang, Bu. alhamdulillah. Hilang lagi. Saya nervous nih kalau gini. Oke, jadi kurang lebih segi nggak suaranya? Masih terkendala dikit, Bu.
Hilang lagi. Halo? Putus-putus, Oke. Ibu. Sudah terdengar, Bapak, Ibu? Sudah Lumayan. terdengar suaranya? Sudah? Lumayan. Ya. Lumayan, oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa bikin rangkuman atau reviewnya seperti ini. Rangkuman boleh tidak, boleh aja dibikin seperti ini. Tapi mungkin kalau review dia kan tidak langsung harus membaca ya, maksudnya tidak kalau rangkuman kan khawatirnya itu mereka tidak benar-benar membaca gitu loh. Tapi kalau mau mereview minimal dia berinteraksi dulu dengan buku atau bahan bacanya. Nah, di bawah Bapak Ibu bisa memberikan kolom komen. Bagaimana sih komentar kamu tentang buku ini? Nah, atau mungkin di sini memberikan kolom apa namanya rating. Kira-kira kalau kamu disuruh ngasih bintang, bintang berapa ya buku ini? Nah, ini bisa menjadi bahan diskusi nanti dengan siswa. Mereka mengumpulkan saja nih hal sederhana. Terus nanti ketika misalnya sudah terkumpul, kapan Bapak Ibu punya waktu lagi, misalkan kelas literasi, ini bisa dibahas. Nah, saya yakin mereka akan lebih leluasa dan nyaman ketika memberikan opininya atau apa yang mereka pikirkan tentang bahan bacaannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Halo. Oh ya, ya. Ya, oke. Iya, Bu. Lanjut ya. Oke. Nah, ini tahapan minat baca secara umum. Ini Bapak Ibu bisa baca. Sumbernya pun banyak. Saya hanya menampilkan saja. Nah, kita lanjut ke sini. Biasanya di sekolah itu kan ada program literasi. Nah, atau mungkin program-program pengembangan minat baca yang Hilang lagi, Bu. cuma Terpental lagi sepertinya. Semoga nggak diundur lagi ya. Tunda, Bu, jam 12 malam nanti dilanjut. Dianggap selesai aja sebetulnya nih. Oke, kembali Bu. Nah, kedengaran, Bu. Ya, sudah ya Pak. Sudah masuk ya Pak. Sudah, Bu. Masuk, Bu, suaranya. Sudah? Halo, sudah. Iya, aduh, sampai jam 12 Pak. Oke, ya, ntar lagi selesai Pak. Oke, mohon maaf Pak. Oke, jadi ini mungkin menjadi pertimbangan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat apakah kita langsung tembak nih, ini programnya A gitu ya. Atau mungkin lalu rangkuman. Tetapi apakah kita sudah pernah melakukan A atau program A? Saya ingin mengukur apanya? Kemampuan membacanya kah? Atau saya ingin mengukur apakah dia sudah punya minat atau belum? Atau sekedar menumbuhkan minatnya saja dulu. Nah, misalkan gini, saya ingin siswa tuh biar punya minat membaca dulu. Misalnya mau berinteraksi dengan buku. Oh, saya bikin deh programnya spesifik. Misalnya siswa membuat semacam review, misalnya seperti itu. Yang modelnya seperti tadi, misalnya. Terus achievable. Kira-kira apakah bisa saya lakukan ya? Memberatkan di siswa nggak? Siswa kira-kira tuntas nggak mengerjakan ini? Kurang lebih seperti itu. Lalu measurable, bisa diukur. Kira-kira siswa ketika melakukan review, saya bisa melihat nggak dari situ dia benar-benar melakukan ini atau tidak gitu. Contoh misalnya tadi review yang dia ditanya apa yang dia tidak suka gitu. Nah, terus relevan dalam artian relevan tidak dengan tujuan yang ingin saya capai. Ketika
tujuan saya hanya ingin menumbuhkan minat baca melalui relevan nggak kegiatan ini? Atau jangan-jangan saya sebenarnya ingin mengukur kemampuan membaca siswa, tetapi yang saya pakai caranya atau strateginya itu justru malah ingin menumbuhkan minat bacanya siswa, bukan lagi meningkatkan kemampuan membacanya siswa. Berarti kan tidak relevan. Ketika Bapak Ibu misalnya ingin meningkatkan kemampuan membaca siswa, mungkin Bapak Ibu sudah mengajarkan tentang teknik misalnya, atau bagaimana sih membaca kritis, atau bagaimana sih membaca misalnya membaca yang mendalam dan membaca cepat tuh seperti apa gitu. Berarti itu kan sudah ada di level bagaimana meningkatkan kemampuan membaca siswa. Nah, time harus ada waktu yang jelas. Kira-kira program ini saya lakukan berapa lama? Terus dan pada saat prosesnya diperlukan waktu berapa lama. Sehingga Bapak Ibu juga memiliki waktu yang lebih jelas. Nah, itu oke. Maaf, ini Mas terlihat nggak ya slide saya ya? Enggak, Bu. Udah nggak ada, Bu. Oh my God. Oke, aduh. Wajah ibu yang terlihat. Wajah cantik ibu yang terlihat. Memang kalau udah malam ya Bu ya. Luar biasa Biasa tuh, udah Bu. malam. Oke. Oke, ini Bu, tadi yang smart ya Bu ya. Saya ngomong aja ya, jadi nggak ada yang dilihatnya. Jadi spesifik. Melihat wajah ibu aja udah semangat, Bu. Spesifik atau jelas. Oh, oke. Nah, terus measurable. Bisa diukur atau tidak. Apakah relevan? Dalam arti ketika saya ingin tujuan saya ingin mengukur kemampuan membaca siswa atau meningkatkan kemampuan membaca siswa, apakah strategi yang saya pakai sudah menumbuhkan minat baca siswa atau meningkatkan minat baca siswa? Mungkin saya tidak perlu melakukan strategi bagaimana saya meningkatkan kemampuan membaca siswa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus di sini metode evaluasinya. Mungkin Bapak Ibu setelah melakukan program literasi di sekolah gitu ya, dan begitu banyak sebenarnya program yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan, baik itu mungkin duta baca sekolah, pojok literasi, dan yang lain-lain gitu. Nah, mungkin ada baiknya juga ketika kita mengevaluasi program tersebut, apakah melalui kuesioner, observasi, wawancara, atau mungkin mengumpulkan siswa, lalu meminta mereka untuk menceritakan pengalaman mereka ketika misalnya melakukan literasi 15 menit seperti apa sih? Atau mungkin menyebarkan kuesioner dalam bentuk semacam review tadi, atau mungkin sekedar melakukan tes, bisa Bapak Ibu lakukan. Kira-kira yang memang menurut Bapak Ibu dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang kemampuan membaca atau mungkin minat membaca siswa. Nah, kurang lebih ini terakhir. Oke. Ini ujungnya dari diskusi kita. Dan ini sudah Bapak Ibu lakukan. Cuma saya untuk membantu Bapak Ibu supaya tidak terlalu sulit, maksudnya saya paham bahwa Bapak Ibu punya tugasnya banyak banget dari setiap mata diklat. Nah, tugas saya cuma satu, dan Bapak Ibu mengerjakannya secara kelompok. Oke? Jadi Bapak Ibu ada berapa orang? 30 orang ya? Sudah punya kelompok kan ya? Sudah, Bu, dibagi 5 kelompok. Dibagi 5 kelompok. Iya, berarti cukup 5 saja. Pengerjanya di proyek aja, Pak, secara kelompok. Oke, nah yang ingin saya sampaikan bahwa ini hanyalah format atau mungkin format yang saya buat. Tetapi Bapak Ibu bebas mengekspresikan ide atau mungkin gagasan Bapak Ibu terhadap program yang Bapak Ibu ingin usulkan. Saya hanya minta satu, tetapi Bapak Ibu jangan lupa untuk memperhatikan ini. Oke. Dan mungkin saya program yang memang Bapak Ibu mungkin kita tidak selalu harus program yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tetapi dari diskusi kita mungkin ada hal-hal yang dapat kita usulkan untuk jadi satu
satu program yang Bapak Ibu bisa eksekusi di sekolah untuk meningkatkan misalnya minat baca, minat saja dulu. Mungkin saya mau garis bawahi nggak usah sampai kemampuan membaca, tetap bagaimana menumbuhkan minat baca siswa di sekolah gitu. Apakah teksnya harus misalnya gini, Bu, saya punya ide, gagasan bahwa saya ingin bikin kegiatan membaca, tetapi dia tidak baca buku, bacanya baca lagu, lirik lagu, misalnya gitu. Nah, lirik lagu itu lalu saya bahas bersama-sama siswa. Nah, saya cukup misalkan membuat kerangka review gitu ya, kira-kira lagu ini mengingatkan kamu terhadap apa gitu kan misalnya, atau mungkin siapa sih pengarang lagu ini gitu. Terus kamu suka lagu ini nggak? Kalau suka kenapa? Tidak sukanya kenapa? Ya, seperti itu. Atau mungkin membaca puisi. Atau mungkin misalnya mencari melalui sebuah cari informasi atau mungkin membaca komik misalnya. Apa yang kamu suka dari komik ini? Tidak selalu melulu harus dalam buku teks, bahwa dia harus baca buku teks sekolah gitu ya, yang memang berat dan pastinya mungkin nggak usah anak-anak, saya sendiri juga kadang-kadang bete kalau baca langsung seperti itu. Kita kan kalau mau baca pasti akan mencari sesuatu yang menarik dulu nih buat kita gitu. Ketika dia menarik, lalu dia selami makin asik, nah di situ dia mulai merasakan adanya kesenangan, merasakan adanya unsur yang membuat dia semakin mau membaca. Waktu itu pernah ada salah satu guru yang cerita, dan ini menurut saya sangat kreatif, dan saya pikir Bapak mau banget ya melakukan hal ini untuk siswa Bapak. Jadi dia mengajak siswanya. Jadi dia bikin semacam kelompok gitu, kelompok sains gitu ya, atau IT yang seperti itu, tentang robotik gitu. Dia bikin kelompok itu, dia punya salah satu project bikin kayak semacam robotik gitu. Nah, terus dia ada beberapa siswa yang ikut. Tetapi dia mensyaratkan sesuatu, bahwa kalau memang kamu mau ikutan robotik di tempat saya, kamu mesti membaca tentang ini dulu supaya nyambung gitu. Jadi dia memberikan challenge atau tantangan ke siswanya, dan akhirnya siswanya membaca. Nah, pada saat dia membuat semacam robotik gitu ya, nah nanti di sana ada diskusi gitu. Kamu baca ini enggak? Kan kalau di sini kan ceritanya tentang begini, harusnya seperti ini, begini-gini. Nah, dari situ. Jadi dia memberikan semacam tantangan, karena siswanya senang sama tantangan, dia berikanlah tantangan seperti itu. Nah, artinya Bapak Ibu ketika mendesain satu program, Bapak Ibu bisa sekreatif abis kira-kira program apa yang bisa saya berikan untuk siswa. Bahkan misalkan program sederhana saja. Saya nggak muluk-muluk, Bu. Yang penting siswa saya mau baca dulu. Saya mau memberikan tugas review. Tugas reviewnya cukup, Bu. Misalkan saya mau bikin, dan mereka harus mereview dalam bentuk gambar. Misalnya seperti itu. Dan teks. Mereka bisa menggambar apa saja, lalu memberikan keterangan-keterangan di sana. Gambarnya nggak mesti dari saya. Misalnya seperti itu. Nah, yang terpenting Bapak Ibu memperhatikan aspek ini. Dan saya mungkin tidak minta banyak-banyak, maksimal 2 halaman, 1 halaman sudah cukup. Ketika itu sudah bisa menggambarkan secara spesifik, apakah achievable, measurable, dapat terukur, dan relevan antara tujuan dengan strategi yang Bapak Ibu angkat, dan waktu yang jelas. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu menggunakan ini hanya sekedar gambaran saja, tapi Bapak Ibu bebas menggunakan bentuk yang Bapak Ibu rasakan cukup representatif untuk menggambarkan ide atau gagasan Bapak Ibu. Boleh dengan gambar, Bu, atau PowerPoint? Oh, boleh sekali. Saya bebaskan. Seperti itu ya, Bu, Bapak. Nah, mungkin itu saja dari saya. Baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan dan juga koneksi yang selalu bolak-balik ini jadi trouble. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu, dan juga tadi akhirnya Bapak Ibu harus malam menghabiskan waktu lagi. Oke, mungkin saya buka sesi tanya jawab apabila Bapak Ibu punya pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bu Munawaroh. Ibu disiak ya Bu ya?
Iya betul. Jangan bosan-bosan saya bertanya ya Bu. Oh tidak, ayo Bu, moga-moga saya bisa jawab Ini Bu. terkait tugas, berarti tugas kita ada 2 ya Bu ya? Hah? 2? 2 atau 1 Bu. 1 yang 1. tugas yang tadi upload tugas apa kelompok Tuh itu gimana? Pak Abdul Udah udah lagi? kasih kode 1. Gitu. Itu beda Iya. tugas Bu Kenapa Bu? Munawaroh. Oh beda tugas. Maaf nih saya jadi ini karena tadi saya di grup saya lihat. Maksudnya takut ini salah kan. Jadi yang tadi tugas yang pertama itu yang upload tugas berkelompok kan ya Bu ya? Yang 2 tugas ini Iya. kan? Atau gimana ini? Enggak, cukup 1 Bu. Dan dikerjakan secara berkelompok. Kayak Bu Munawaroh ini rajin banget nih kayak sama tugas. Oke Bu, cukup 1 aja Bu. Oh 1 Halo? aja, yang ini aja ya? 1, Oke terima Dan kasih Ibu Kebanyakan tugas, Bu, ya. mengerjakannya Efek kebanyakan Iya. tugas itu, Bu. Udah pening sama tugas bukan banyak. Oke Bu, cukup 1 aja Bu, dan dikerjakan secara berkelompok, itu aja ya Bu Oh ya. iya. Jadi saya hanya meminta Bapak Ibu membuat 1 program untuk meningkatkan minat baca siswa di sekolah. Programnya bisa apa saja, bisa yang mungkin program yang sudah Bapak Ibu lakukan, atau yang belum Bapak Ibu lakukan. Cuma saya minta program itu memperhatikan aspek ini. Dan kalau bisa kreatif ya, gitu. Kalau soalnya ada beberapa yang memang masuk ke saya juga, dia tulis lagi, mungkin dia last minute mengerjakannya, jadi saya meminta siswa untuk membaca, lalu membuat rangkuman. Kalau saya sih langsung gini, kalau saya jadi siswanya saya nggak akan baca, saya langsung kopas aja gitu, paragraf 1, paragraf 2, selesai kan, tuh. Yang penting saya dapat nilai, aman kan, saya nggak dimarahin guru gitu, pikir saya, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu punya kegiatan atau ide-ide yang lain, yang kreatif gitu ya, yang unik, silakan monggo sampaikan di dalam tugas Bapak Ibu. Boleh didiskusikan juga secara kelompok. Saya nggak minta banyak, 1 halaman udah cukup, 2 halaman maksimal. Ya Bapak Ibu. Dan boleh formatnya macam-macam, nggak perlu tabel kayak gitu. Saya tabel agak-agak boring gitu ya, agak-agak bosen. Ya udah nggak mesti tabel. Boleh dengan gambar, boleh dengan PowerPoint, nggak masalah. Yang terpenting pesan yang Bapak Ibu sampaikan di dalam tugas Bapak Ibu sampai saya bisa dapat poinnya apa gitu. Ya silakan Bu Desi. Ya Bu, terima kasih. Mungkin saya juga ingin menegaskan, bertanya juga sih Bu ya. Maksudnya ini kan berarti 1 tugas itu dibuat berkelompok, namun uploadnya masing-masing mungkin gitu ya Bu ya, di LDK-nya ya Bu ya? Ya, Ya, uploadnya ya masing-masing, karena kan penilaian pasti masing-masing tuh ya di gitu, sistemnya ya. LDK ya. Ya, Ya. gitu ya Bu ya. Jadi kita buat 1 buah laporan, namun misalnya kita punya grup, nanti dikirim di grup WA, nanti masing-masing yang upload di LDK-nya seperti itu. Mungkin Ya. tadi juga ada mungkin sama juga ya, karena terlalu banyak tugas. Karena tadi sebelumnya mungkin ibu pematerinya hampir mirip juga namanya Bu, Ibu Dina gitu. Yang tadi pemateri pagi-pagi itu memang 1 itu ada yang harus diupload tugas kelompok, dan juga ada yang penugasan individu, mungkin itu ya Bu Munawaroh ya. Jadi ada persamaan nama, jadi sepertinya dikira sama gitu, padahal pemateri yang berbeda. Ya, berarti hari ini kita sudah mendapatkan 3 tugas gitu ya Bu ya. Wow, oke. Terima kasih. Oke, ya Bu. Jadi saya cukup paham Bapak Ibu yang memang mengikuti diklat, apalagi di sela-sela pasti nih Bapak Ibu pasti masih tetap aktif mengerjakan tugas-tugas harian kan di sela-sela diklat. Nah, yang saya jadi kenapa saya pakai diskusi? Di situ saya akan melihat kok bagaimana diskusi itu mengalir gitu, bagaimana mungkin keaktifan Bapak Ibu. Saya nggak menilai jawaban benar salah itu nggak ada gitu. Tapi paling tidak dengan kita berdiskusi, kita bisa saling berbagi nih. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan banyak hal di sekolah gitu. Dan kita bisa saling belajar satu sama lain sebenarnya. Nah, cukup dengan yang tadi, saya cukup 1 tugas aja. Nah, dan Bapak Ibu mengerjakannya secara kelompok. Dan ini melalui diskusi ini kan saya juga sudah melakukan penilaian gitu. Jadi Bapak Ibu cukup dengan 1 tugas aja sudah cukup. Ya, Pak Abdul, silakan Pak Abdul. Pak Abdul ketua kelas ya? Oh Iya ya, Bu. silakan Pak.
Ibu izin terkait dengan diskusi kan berarti membutuhkan waktu ya, Bu. Saya sebenarnya ini menanyakan, Bu, ini batasnya kapan, Bu, gitu. Padahal kan kalau diskusi berenam itu kayaknya membutuhkan waktu yang cukup cukup panjang gitu, Bu. Kira-kira batas waktu pengumpulannya kapan, Bu? Seperti itu. Oke, untuk batas waktu pengumpulan saya akan pakai batas waktu pengumpulan maksimal untuk satu mata diklat di LDK. Kalau nggak salah waktu itu berapa ya? 2 hari atau 3 hari gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi kan dia ada limit tuh. Setiap mata diklat itu kalau saya tanya penyelenggara dia ada batas maksimalnya gitu loh. Nah, saya pakai batas maksimal itu aja. Gitu. Yang terpenting sebelum diklat ini selesai. Gitu. Oke. Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Halo Pak Bayu. Pak Bayu raise Sebentar. hand itu ya? Ya, Oh, siap. Oke, baik. Tadi dapat materi tentang literasi informasi. Kemudian kemudian saat ini mendapatkan materi tentang gemar membaca atau meningkatkan membaca anak. Kemudian ada beberapa program yang mungkin jadi agak rancu menurut saya, karena ketika baca-baca literasi itu kok hampir-hampir mirip programnya ketika berbicara mengenai literasi informasi, kemudian tentang meningkatkan keterbacaan anak. Itu kok programnya kok hampir-hampir mirip di otak saya. Nah, itu apakah bisa diperjelas atau mungkin di-clear-kan ya menurut saya yang spesifik contoh satu gitu loh. Jadi saya nggak bisa tercampur, nggak blended gitu loh. Ya Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Ya. Ya Pak Bayu. Oke. Jadi kalau misalnya literasi informasi itu kan saya kalau misalkan kita bisa kalau saya sih mendefinisikan literasi itu sama dengan pendidikan. Oke. Arah untuk literasi informasi itu adalah bagaimana seperti itu. Halo Pak Bayu. Ya. Nah, ada putus ya, Bu. Aduh, Tadi saya sempat nervous putus, deh Pak kalau udah sempat putus. Oke, sekarang putus. Udah Normal ya Pak. Ya, yeah. Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau literasi informasi peserta itu diajarkan bagaimana sih menggunakan atau mencari informasi di sumber-sumber informasi yang terpercaya, Pak. Contoh ketika kita mengetikkan kata di Google gitu ya, kita ketik misalnya literasi, yang keluar banyak macam, Pak. Sumbernya ada yang blog, ada yang sumber yang memang official, yang benar gitu. Ada sumber-sumber yang lain gitu. Nah, ketika misalnya orang diajarkan tentang literasi informasi, dia bisa mencari informasi menentukan kata kunci yang pas, yang mendekatkan dia ke informasi. Nah, dan dia juga diajarkan bagaimana mengevaluasi informasi yang sudah dia dapatkan, apa sumber yang terpercaya, sehingga saya bisa memanfaatkan, ataukah jangan-jangan saya termakan hoax nih, atau informasinya ini sumbernya nggak jelas, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh deh Pak, misalkan sederhana. Kalau kita pengguna medsos, sekarang kan kita nggak bisa menafikan bahwa media sosial adalah salah satu referensi mencari informasi paling sering pakai. Bener nggak? Halo? Betul. Betul. Nah, contoh misalnya Instagram ya Pak. Contoh Instagram. Misalnya orang mencari informasi saat ini lebih sering melalui media sosial, misalnya gitu. Nah, ketika dia melihat Instagram, kan orang itu lebih senang lihat gambar ketimbang dia melihat caption yang di bawah. Iya enggak? Ya. Betul. Karena jadi dia lebih senang gambarnya ketimbang bacaan atau caption yang di bawah itu loh, keterangannya. Contoh misalnya gini, ada berita gitu ya. Nah, kadang-kadang kan melalui media sosial itu dia hanya cari penggalan-penggalan beritanya aja. Yang eye-catching nih.
orang bisa apa namanya bisa langsung ngeh nih kalau misalkan langsung melirik nih ada berita seperti ini. Tetapi orang jarang membaca tuntas informasinya. Nah, apalagi mengecek ke link aslinya. Ini kalau kasus-kasus kayak di media sosial. Nah, dengan dibekali literasi informasi, maka seseorang diajarkan bagaimana mencari informasi yang baik, yang benar, lalu melakukan penelusuran ke sumber-sumber yang terpercaya, dan dia juga bisa mengevaluasi apakah informasi yang saya dapatkan itu benar atau jangan-jangan ini informasi yang memang salah, sehingga saya tidak bisa menggunakan ini. Nah, kenapa orang termakan hoax? Kenapa orang mudah misalnya termakan berita-berita yang mungkin tidak. Sekarang kan berita lebih banyak dipelintir tuh. Ya enggak? Jadi beritanya mungkin penuh, tapi yang dikasih beritanya cuma potongan kecilnya aja gitu. Nah, persepsi orang bisa jadi beda lagi gitu. Sekarang kan banyak cara-cara kreatif untuk melalui literasi informasi, Bapak diajarkan bagaimana ya saya harus berhadapan dengan hal itu supaya saya tidak termakan berita-berita yang tidak baik atau mungkin tidak benar, informasi yang salah, informasi yang menyesatkan gitu. Nah, contohnya lagi misalnya gini Pak, contoh misalnya ini mungkin ibu saya sendiri misalnya gitu, orang tua saya yang memang sudah tua. Jadi sering mendapatkan terusan informasi misalnya dari grup atau dari media sosial, dan kadang-kadang itu membuat orang tua jadi ketakutan gitu. Ini benar nggak? Padahal mungkin setelah di cross check berita tersebut berita yang salah atau informasi yang dipelintir, informasi yang dibelokkan, ternyata informasinya nggak pas seperti itu. Nah, tapi udah bikin orang jadinya cemas kan efeknya. Nah, literasi informasi mengajarkan kita supaya kita tidak seperti itu ketika mencari informasi. Gitu. Kita dibekali keterampilan supaya kita ketika mencari informasi yang benar dengan sumber yang terpercaya. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Nah, memang pasti ada skill-skill yang memang harus dimiliki. Contoh, ketika kita mencari informasi, kita sudah bisa belum menentukan kata kunci yang tepat. Seperti itu. Karena kalau kata kuncinya nggak tepat, ya otomatis informasinya akan jauh dari yang kita harapkan kan, gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, terus dengan program ini dengan mata kuliah mata diklat ini, minat gemar membaca, ini beda lagi. Bedanya memang kadang-kadang agak ada irisan-irisan gitu ya. Tetapi kalau di sini lebih kepada strategi-strategi apa yang dapat dilakukan dalam konteks ini pihak perpustakaan sekolah atau mungkin pihak sekolah untuk meningkatkan minat dan gemar membaca siswa di sekolah. Gitu. Nah, otomatis sih memang pasti ada irisannya. Semakin orang membaca, sebenarnya kan semakin mereka berliterasi gitu. Tetapi untuk menumbuhkan minat gemar membaca itu kadang-kadang susah gitu. Melakukan pembiasaannya itu pun juga susah. Perlu waktu, perlu proses. Mungkin lebih ke sana Pak Bayu. Berarti kalau yang untuk gemar membaca ini mungkin ke GLS ya, Bu ya. Kemana Pak? GLS, Gerakan Literasi Sekolah mungkin seperti itu ya. Iya, sepertinya arahnya ke arah sana, Pak. Karena yang saya lihat sepertinya di sekolah itu literasi itu konsepnya itu yaitu bagaimana menumbuhkan minat baca supaya siswa mau membaca seperti itu. Sebenarnya kan tapi bukan literasi informasi ya Pak. Tadi kan Pak Bayu nanya literasi informasi. Yang terakhir ini yang materi ini maksudnya cenderung ke GLS berarti ya. Ini agak-agak. Iya, kurang lebih seperti itu. Iya Pak, sama-sama Pak. Silakan Pak Teguh. Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Ya, selamat malam Bu Rina. Assalamualaikum. Malam, waalaikumsalam. Bu Rina, kami ingin bertanya, tapi sebelumnya ingin bercerita sedikit bahwa terkait dengan peningkatan minat dan gemar membaca ini, saya rasa kami di sekolah itu dan hampir semua sekolah kayaknya kan juga lagi menggalakkan program literasi di kalangan siswanya, betul kan Bu ya?
Terus ini saya pernah membaca Bu, mungkin juga minta koreksi apa betul apa bagaimana. Ternyata apa namanya, kemampuan atau daya minat membaca siswi perempuan itu ternyata lebih tinggi daripada laki-laki. Nah ini kita buktikan di sekolah Bu. Ketika ada program literasi di sekolah, biasanya kan kita ada waktu sekitar 30 menit setelah program religi sholat duha itu jamnya perempuan 15 menit, yang laki-laki 15 menit. Ketika jamnya perempuan, siswa perempuan, itu program literasinya bisa dikatakan berjalan dengan lancar. Tapi ketika sudah masuk ke yang laki-laki, ini mereka seolah-olah kayak ogah-ogahan gitu. Terus kita hubung-hubungkan sama yang itu tadi, ada pernah penelitian itu, bahkan menurut PISA sendiri bahwa persentase keinginan atau interest membaca anak laki-laki itu lebih rendah daripada anak perempuan. Itu betul atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang strategi bagaimana membuat siswa akhirnya menjadi gemar membaca, kan sudah mungkin kami di kalangan guru ini kan sudah mencoba berbagai strategi ya Bu ya. Cuman kita melihatnya itu hanya sebatas strategi di situ Bu, tapi kita nggak tahu follow up-nya. Maksudnya gini, ketika kamu nanti gemar membaca, kamu nanti akan dapat apa gitu loh, selain dapat informasi yang kamu dapatkan, barangkali ini dikaitkan dengan peluang kerja yang lebih besar, itu kan kita jarang itu mengeksplornya di sana. Itu terutama di lingkungan kami pun, tidak tahu nanti kalau di lingkungan teman-teman. Misalkan ketika kamu malas membaca, nanti apa kaitannya dengan masa depan pendidikan kamu akhirnya menjadi terhambat atau bagaimana? Ketika kita memberi penguatan seperti itu bagaimana Bu? Itu bagian dari strategi juga apa memang atau bagaimana itu menurut Bu Rina? Ya, terima kasih, menurut kami seperti itu Bu. Ya Pak Teguh, ya makasih Pak. Kalau yang tadi yang pertama, apakah memang berbeda antara laki-laki dengan perempuan? Saya belum membaca itu Pak, tapi mungkin saya melihat dari sudut pandang yang lain kalau boleh. Kalau kita melihat psikologi perkembangan anak laki-laki atau perempuan, sebenarnya anak perempuan itu jauh lebih matang untuk perkembangan otaknya ketimbang anak laki-laki. Kira-kira Bapak pernah membaca itu? Halo? Jadi ini mungkin yang sempat saya baca gitu ya, kalau memang saya boleh mengkaitkan ke sana gitu. Karena kalau saya tanya sama guru-guru di sekolah, termasuk kadang-kadang di sekolah anak saya, anak laki-laki itu lebih senang main ketimbang anak perempuan. Bener nggak sih Bapak Ibu? Bapak Ibu guru nih di sekolah nih. Sepertinya benar. Halo? Benar Bu. Benar. Benar. Benarnya ada juga Anda. Nah, gitu, oke. Dia kalau misalkan kita tarik lagi ya Pak, apa namanya, dari sisi apa, maaf kalau memang saya membawa agama atau apa gitu. Jadi tujuan penciptaan anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sehingga otak perempuan itu memang sudah disetting lebih awal untuk dewasa lebih cepat ketimbang anak laki-laki. Anak laki-laki justru pada saat usia tertentu kematangan otaknya itu sudah paripurna gitu. Mungkin usia 18 atau mungkin usia 20 tahun. Sebelum usia itu dia lebih banyak bermain. Tapi ternyata bermain ini adalah proses dia untuk mendewasakan diri. Seperti itu, Pak. Itu yang pernah saya baca gitu. Nah, mungkin perempuan dia karena dia lebih cepat berkembang dewasanya untuk perkembangan otaknya, maka dia akan lebih mudah diatur mungkin. Ketika misalnya harus anak laki-laki mungkin disuruh baca, mungkin dia main gitar gitu ya, atau mungkin dia main bola, itu lebih fun buat dia. Tetapi ketika dia menghabiskan waktunya dengan bermain tadi gitu. Itu sebenarnya adalah bagian dari proses pendewasaan dia nanti ketika otaknya itu sudah berkembang secara sempurna di usia 18-20 tahun. Makanya Bapak kalau boleh lihat anak-anak laki-laki di usia 18 atau mungkin 20 tahun, mereka cenderung sepertinya sudah mulai jadi lelaki yang dewasa ya,
gitu. Bahkan kadang-kadang mungkin berpikirnya jauh ketimbang yang perempuan. Itu mungkin yang pernah saya baca, pakar membacanya ketimbang anak laki-laki, mungkin seperti itu. Tapi belum dijelaskan kenapa, relevansinya apa, kenapa perempuan lebih senang baca sih ketimbang anak laki-laki gitu, seperti itu. Nah, terus yang tadi yang kedua ya Pak Teguh. Halo? Ya Bu. Halo Pak Teguh. Ya, Ya Bu. yang kedua itu tentang strateginya ya Pak ya. Kita biasanya memang sudah ini juga sebenarnya salah satu permasalahan kita Pak. Kita sudah punya banyak strategi. Cuma ada juga guru yang mengeluhkan sepertinya kita sudah punya banyak strategi Bu. Tetapi kayaknya minat baca siswa sendiri pun kayaknya nggak signifikan naiknya gitu. Seakan-akan tuh kayaknya strategi yang sudah diberikan tuh hanya sekedar strategi. Nah, disitulah sebenarnya Pak, kenapa kita juga perlu mengevaluasi apakah strategi yang sudah kita pakai itu adalah strategi yang memang tepat sasaran. Dan apakah strategi yang kita pakai itu adalah strategi yang sebenarnya kita susun bersama-sama dengan siswa. Kan kita mungkin jarang bertanya kepada siswa, sebenarnya kamu kalau misalkan saya suruh bikin rangkuman, kamu baca nggak sih gitu? Atau kamu, mungkin siswa jawabnya juga serem ya, kalau aku jawab jujur nanti yang ada mungkin saya nggak dapat nilai bagus dari guru saya gitu kan, ditanda ini gitu. Nah, ketika mungkin ini jadi evaluasi bahwa mungkin kita perlu menyusun program-program yang sebenarnya diminati oleh siswa. Atau mungkin kita perlu merangkul siswa, melibatkan siswa untuk membuat program-program literasi di sekolah. Mungkin tidak selalu melulu membuat rangkuman, atau mungkin tidak selalu melulu membaca 15 menit, tetapi apa sih? Kita mungkin perlu bertanya ke mereka, apa sih sebenarnya yang kamu suka ketika kamu disuruh baca? Bahan bacaan apa yang kamu suka? Saya mungkin ambil contoh yang paling dekat dengan saya. Kebetulan saya punya anak laki-laki, anak saya dua-duanya laki-laki. Nah, anak saya memang waktu dari kecil itu saya tidak mau beli TV waktu itu. Sampai akhirnya orang tua saya itu kesel, dipinjemin lah TV. Tapi TV-nya saya akses terhadap TV itu saya batasi, dalam arti saya hanya menggunakan TV itu untuk pemutar film-film yang sudah saya pilih seperti itu. Nah, pelan-pelan saya kenalkan dengan bacaan-bacaan. Misalkan kalau ada book fair, saya ajak ke book fair. Atau mungkin kalau memang kita punya rezeki, yuk kita beli buku ini yuk gitu. Hal-hal seperti itu. Dan ternyata semakin dia sering berinteraksi dengan buku dan jarang berinteraksi dengan TV, dan juga mungkin gadget, saya nggak kasih akses ke gadget, tapi gadget itu hanya saya kasih akses untuk menelusuri informasi ketika saya perlu sesuatu di toko online. Jadi anak saya suruh untuk mencari barang dengan kriteria tertentu di toko online, seperti menentukan keyword yang lain-lain gitu, seperti itu. Nah, ternyata anak saya tuh lebih senang membaca komik. Saya pernah beliin Enid Blyton yang 5 sekawan mental. Yang ada dia boring. Aduh, ini apaan sih? Jadi dia buru-buru bacanya. Di halaman pertama, terus dia lompat ke halaman terakhir. Terus dia nggak kehilangan akal, dia baca tuh resensi di belakangnya. Begitu saya tanya, ternyata dia nggak bisa menjelaskan itu secara leluasa, ceritanya apa. Tetapi ketika saya belikan komik, nggak sampai sejam pun habis. Gitu, 6 seri habis misalnya. Tapi komik yang memang dia suka. Nah, ternyata nggak cukup sampai di komik. Kebetulan anak saya suka komik Al-Fatih. Al-Fatih. Nah, dia sudah habiskan itu. Nah, saya coba cari stimulus yang lain. Ternyata Al-Fatih itu ada loh versi filmnya. Coba ya, saya download. Saya coba download, terus ternyata dapet tuh versinya. Nah, kita nonton bareng Al-Fatih itu. Ternyata saya nggak nyangka bahwa pada endingnya, jadi selama nonton tuh dia suka begini, dia suka komentar, oh iya nih, yang ini nih persis banget nih kayak waktu pas di komik. Nih si Al-Fatih ini begini gitu. Cuma saya dengerin aja. Oh iya ya. Oh, seru dong. Seru. Nih pas lagi begini nih gini gitu, seperti itu. Nah, ternyata pas di akhir film dia bilang, ternyata dia manggil saya Ine. Ternyata
di novel itu lebih enak loh bacanya ya ketimbang nonton film. Karena ternyata di film itu ada bagian-bagian yang hilang kayaknya ketimbang yang di yang di komik seperti itu. Nah, artinya kita tidak mungkin Pak, ketika kita membiasakan mereka untuk membaca, tapi kita juga mungkin perlu stimulus tertentu. Apakah itu bentuknya tantangan, apakah itu bentuknya semacam aktivitas, tetapi mereka tahu bahwa ini ada tujuannya loh. Gitu. Sama seperti guru yang cerita bahwa dia punya kelas robotik. Lalu dia meminta siswa yang bergabung di sana untuk masuk ke kelas robotik itu, tapi mereka harus baca dulu. Karena nanti kelas robotik ini akan dipertandingkan, misalnya di tingkat sekolah misalnya. Berarti kan ada tujuan ke arah sana. Nah, kadang-kadang anak-anak itu disuruh membaca tapi dia juga tidak tahu tujuannya apa. Tantangannya tuh apa? Saya ngapain suruh baca doang? Paling cuma suruh ngumpulin aja misalnya. Tetapi ketika ada tantangan, ada tujuan yang ingin diraih, maka dia punya motivasi lebih. Gitu. Yang saya perhatikan sepertinya anak-anak itu, saya nggak tahu ya, ini mungkin pengamatan pribadi saya. Anak-anak itu perlu diberikan tantangan atau tujuan. Bahwa apa yang saya lakukan, saya belajar, saya membaca, saya ngaji, saya sholat, itu ada tujuannya. Dan mungkin ketika mereka misalnya sudah tahu tujuannya, tugas kita lagi mendampingi step by step-nya. Oh, ternyata ketika kamu misalnya membaca buku gitu kan, kita bisa memancing mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia jawabnya mungkin tidak pakai beban gitu. Dia jawabnya mungkin santai. Kamu suka nggak sih bukunya? Menurut kamu bukunya asik nggak? Enggak, bikin bete. Oh iya, kenapa? Misalnya, oh ternyata bukunya tuh ini textbook banget sih, gambarnya nggak banyak, pokoknya bikin ngantuk aku deh kalau baca. Oh, terus kamu sukanya buku apa? Aku sukanya sih novel tapi yang tipis-tipis, yang ringan-ringan gitu. Kira-kira apa ya? Nggak tahu. Misalnya kan gitu. Coba deh tanya sama teman kamu atau kita mau cari, atau mungkin kita inisiatif cari dulu nih. Kamu suka ini nggak? Ini kayaknya tipis-tipis deh, sesuai yang kamu suka itu gitu. Mau nggak baca ini? Tentang apa sih gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan perlu perlu interaksi yang terus-menerus gitu. Kalau menurut saya Pak Teguh ya, gitu. Bahwa kita nggak bisa meminta mereka untuk membaca sekali. Setelah itu lakukan lagi gitu. Tetapi perlu ada stimulus-stimulus yang lain di dalam prosesnya untuk menguatkan mereka gitu. Bahwa ternyata siswa itu perlu tujuan, perlu tantangan yang membuat mereka tetap berada bahwa saya punya minat, saya punya seneng gitu, saya punya sesuatu yang ingin saya dapatkan, yang saya tuju gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Yang Pak Teguh bilang tadi ya, perlu stimulus-stimulus seperti itu. Itu mungkin dari saya, Pak Teguh. Bapak Ibu yang lain mungkin kalau punya jawaban yang lain, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rina atas penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Teguh. Moga-moga membantu ya Pak Teguh. Sangat membantu Bu. Kesimpulannya kan sejauh ini menurut hemat kami, jadi mereka dalam berliterasi selama ini kan masih dalam tataran kewajiban Bu ya, bukan suatu kebutuhan. Itu loh Bu PR kita kayaknya ke depan. Sehingga bagaimana mereka melihat literasi, membaca dan apapun istilahnya itu menjadi suatu kebutuhan, bukan keharusan yang diwajibkan oleh program sekolah seperti itu nih. Betul Pak. Betul. Mungkin Pak dan sekali lagi membaca itu kan tidak mesti yang teks ya Pak. Kalau menurut saya gitu. Dalam arti kita bisa membaca sesuatu yang bukan non buku gitu. Contoh misalkan gini, ketika kita melakukan penugasan misalnya mungkin ke anak-anak gitu ya, kamu bisa nggak cariin barang? Saya mau cari misalkan misalnya apa ya Bu-Ibu? Misalkan tas merek ini, tapi harganya miring. Terus ongkos kirimnya nggak mahal. Jangan jauh-jauh. Kalau bisa cari ongkos kirim yang gratis. Soalnya budget kita cuma sekian loh, gitu. Oh gitu. Kasih salah satu aplikasi toko online misalnya. Dia mulai masukin keyword kan. Oh kalau kamu keywordnya ini salah. Maksudnya keywordnya ini bukan bilang salah. Keywordnya ini kayaknya kurang pas. Nanti yang keluar macam-macam. Coba langsung aja mereknya apa, tas gitu kan seperti itu. Dia cari, oh iya ya keluarnya ini. Dia mulai scrolling tuh.
mulai apa namanya berproses melihat, wah ini mahal, ini kayaknya ongkos kirim yang mahal. Oh ini bebas ongkir nih, misalnya gitu. Sebenarnya kan itu cara mereka untuk berinteraksi dengan informasi juga. Sekaligus melatih cara mereka memilah-milih informasi, mengkritisi informasi sampai dapat suatu informasi yang memang pas untuk mereka gitu. Nah, dari kesenangan itu sebenarnya kan anak-anak sama seperti tadi buku Pak. Ketika kita mereview, kita nggak berharap anak-anak itu udah baca buku. Minimal kamu berinteraksi dengan buku. Interaksi bisa macam-macam, bisa dibaca, bisa dipegang, dibolak-balik gitu ya. Bisa mungkin dipegang doang, atau mungkin cuma sekedar dicari, oh penulisnya siapa, penerbitnya apa. Kenalan dulu dengan buku misalnya, atau kenalan dulu dengan teks misalnya. Puisi itu kayak gimana sih? Puisi yang asik gitu ya, atau mungkin karangan lagu yang asik seperti apa, cerpen yang asik itu seperti apa gitu. Nah, kita nggak meminta mereka untuk lebih jauh membaca dulu deh misalnya, tapi kamu kenalan dulu. Buku ini ada berapa halaman, penerbitnya siapa ya, kenalan dulu dengan identitas buku. Dia bolak-balik, lama-lama kan dia mulai mengenal bahwa untuk melihat buku itu ternyata ada yang bisa kita lihat selain penulisnya sama judulnya. Tetapi ada penerbitnya, ada tahun terbitnya, ada berapa halamannya, apa sih, ada gambarnya tidak, ada ilustrasinya tidak. Hal-hal sederhana sebenarnya, Pak. Apalagi kalau memang ditanya misalnya, menurut kamu buku ini menarik tidak? Kenapa nggak menariknya? Itu kan jawaban yang tanpa beban ya. Maksudnya bukan jawaban benar salah gitu. Jadi mungkin dia akan lebih leluasa memberikan informasi atau lebih leluasa membangun kenyamanan atau interaksi dengan bahan bacaannya karena memang tanpa beban. Mungkin seperti itu Pak Teguh. Ya, Bapak Ibu ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Atau sudah? Oke, sepertinya sudah 8:30. Oke, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu. Bu, saya rasa Bu. Ya Bu. Ya sudah, oke. Ibu, Ya, sudah, PPT-nya Bapak, Ibu. di-share ya Bu, PPT-nya Ibu. Bagus PPT-nya. Oh ya, nanti saya upload ya Pak Dika ya. Oke, iya Bapak. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian pertemuan kita dan diskusi kita hari ini. Saya mohon maaf lahir batin sebelumnya dengan apa yang sudah terjadi hari ini. Akhirnya saya harus mengambil waktu Bapak Ibu lagi di malam hari yang harusnya mungkin istirahat. Saya mohon dimaafkan dan moga-moga diskusi kita ini ada manfaatnya Amin. untuk kita semua. Amin. Ya, dan sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu, tugasnya hanya satu ya, Bu Munawaroh, jangan dua, satu aja, dan dikerjakan secara kelompok. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, saya undur Bu, diri, tanya mohon satu maaf. lagi, maaf. Oke, iya boleh Pak Bu. Tugas itu berarti programnya hanya satu sekolah atau bagaimana? Oh, jadi boleh programnya hanya satu, tapi Bapak Ibu mengerjakannya dalam kelompok, nggak mesti satu sekolah satu tugas aja Bu, satu tugas aja boleh. Jadi Misalnya perwakilan sekolah gitu ya Bu? Boleh perwakilan sekolah atau perwakilan sekolah di sekolah yang lain, di sekolah di luar Bapak Ibu juga nggak masalah. Gitu, pokoknya satu program untuk meningkatkan minat membaca siswa, itu aja. Program sederhana, tapi jangan lupa Ibu memperhatikan unsur SMART ya. Itu aja. Oke ya Bapak Ibu Smart ya. Specific. Ya, gitu. Terima kasih banyak Oke Bu. Bapak Ibu, satu aja, jangan banyak-banyak. Baik, saya akhiri, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih Bu Rina. Ya, sama-sama Bapak ya. Sama-sama. Saya izin ya. Ya Bu. Ya, saya izin nih Bapak Ibu. Ya.